Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bonsai, Sobat Hutan Channel Bonsai. Selamat sore, pagi, siang, dan malam. Semoga kawan-kawan dimanapun Anda berada tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan agar tetap dapat menikmati hidup. Tetap syukuri apa yang kita punya, tetap syukuri apa yang kita bisa lakukan. Di video kali ini kita akan mengobrol tentang bonsai biasa, karena channel kita channel bonsai. Mengobrol bonsai kesana kemari, kita sharing-sharing, semoga bisa bermanfaat, terutama bagi pemula, terutama bagi kawan-kawan yang baru mengenal bonsai, ataupun yang sudah lama kenal tapi belum pernah memelihara. Mari kita sharing-sharing. Tulis saja di kolom komentar apabila ada pertanyaan, apabila ada pemikiran-pemikiran yang mungkin tidak pas dengan kawan-kawan, karena membuat bonsai itu memang banyak cara, banyak model, dan banyak sekali problematikanya, dan banyak sekali drama-dramanya ya, karena bonsai seni hidup gitu ya. Dan seni hidup itu memang butuh ketelatenan, butuh ketelitian, seperti video-video hutan bonsai yang kemarin-kemarin sudah saya angkat, bahwa membuat bonsai itu memang kuncinya adalah kesabaran. Bagaimana kita bisa memahami karakter-karakter pohon, bagaimana kita bisa memahami kehidupan-kehidupan pohon agar tetap walaupun medianya sedikit, tapi tetap tumbuh subur seperti yang di alam. Dan kalah penting juga yang namanya bonsai itu adalah miniatur pohon besar ya. Jadi bagaimana caranya jiwa seni kita membentuk pohon kecil tapi kesannya itu besar. Nah itulah, sebagai seniman bonsai kita dituntut seperti itu ya. Harus bisa mengaplikasikan jiwa seni kita di pohon. Kayak gitu kan kawan ya, yang namanya bonsai memang seperti itu. Nah, di dalam bonsai pasti ada beberapa kategori seni ya, maksudnya ada pecinta bonsai itu ada beberapa golongan, yaitu pertama programmer atau petani, yang kedua pedagang, yang ketiga penikmat bonsai, yang keempat pada puncaknya yaitu kolektor, dan sekarang yang lagi trending yaitu kolekdol ya, koleksi lalu didol, itu bahasa Jawa, tapi kalau bahasa nasionalnya kolekdol itu ya koleksi, kalau ada yang mau harga cocok sold out kayak gitu ya. Nah, pembahasan kali ini tidak ada yang spesial sebenarnya, karena pohon ini pohon kecil, pohon waru lokal, tapi sudah saya sambung dengan Taiwan. Ini waru ukurannya small. Sebenarnya pada awalnya saya bikin pohon ini itu sebenarnya buat lucu-lucuan saja ya, karena daripada gabut saya buat, tapi sebenarnya tidak serius-serius banget untuk saya bawa ke pameran atau ke mana saja, tidak, hanya untuk seru-seruan saja ya, daripada gabut. Tapi setelah besar saya lihat ada keunikan juga ya, dengan gayanya yang meliuk-liuk. Saya bikin selenting, ada cabang pertama, dan ini walaupun toh belum sempurna ya, tapi cukup menghibur juga buat teman ngopi kayak gitu. Ini waru lokal, waru yang tumbuhnya itu banyak di sekitar kita. Nah, dulu saya ambil selidi lah ya, saya pecah dan saya gerakan, dan setelah hidup saya sambung dengan waru Taiwan. Ini Taiwan ya kawan-kawan, ini sudah jadi Taiwan. Ini tinggal perapatan saja ya, ini cabang-cabangnya sudah komplit. Ini nanti akan ada mahkota, sini tajuk kedua, tajuk ketiga, tajuk keempat ada. Sayang pohon ini memang belum
maksimal lah. Yang namanya maksimal kan pohon harus selaras ya. Artinya antara akar dan batang itu harus selaras. Ini pohon belum selaras menurut saya. Karena yang namanya pohon itu bisa tumbuh subur itu ketika akarnya itu banyak menunjang ke bawah. Jadi nanti pohon itu tumbuh subur ya. Tapi kalau akarnya sedikit, itu ya mustahil lah untuk buat subur. Itu logika kehidupan, logika pertumbuhan pohon itu seperti itu. Makanya kalau membuat bonsai, kalau utamakanlah akar dulu, itu karena itu fondasi ya. Kalau menurut saya sih, mau gaya apa, mau gaya formal, mau gaya informal, mau gaya ekspresionis, mau gaya surrealis, mau gaya apapun itu, kalau menurut saya akar yang utama. Karena akar penopang utama, penopang untuk kehidupan pohon. Ya kawan-kawan, karena akarlah yang mengangkut nutrisi dari media tanam untuk ke daun, nanti bisa daun dibantu oleh klorofil atau hijau daun, lalu dibantu oleh sinar matahari untuk sistem masak. Tapi yang intinya kan dari akar untuk pengangkatan nutrisi ke atas. Nah, makanya logikanya seperti itu. Ketika akarnya banyak, akarnya kuat, itu pasti tumbuhnya subur ya kawan-kawan. Nah, ditopang dengan adanya air yang cukup, sinar matahari yang cukup, makanya itu akan terjadilah pohon-pohon yang sehat, begitu ya. Nah, kita harus tahu juga penyakit-penyakitnya kawan-kawan ya, penyakit pohon dan cara penanggulangannya. Nah, untuk urusan penyakit dan penanggulangannya nanti kita bahas di video lain kali ya. Ini hanya membahas tentang pohon ini saja dan tentang bonsai. Nah, kalau kita bicara bonsai dan kita sering ngobrol dengan kawan-kawan